Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di rentang 1 hingga 7 Januari 2025 nanti ya. Oke baik, sebelum Mari memulai seperti biasa wajib Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Kita langsung mulai ya. Tapi mari shuffle dulu ini. Karena kurang shuffle ya. Oke. Ya. Ini energinya kamu dengan dia Aries. Oke. Gemini di situ. Ada energi dari Leo. Leo lagi. Ada energi dari Gemini. Berikut ada energi dari Scorpio. Ada energi dari Gemini lagi. Ini ada energi dari Pisces. Ini ada energi dari Taurus di situ dan berikut ada energi dari Sagittarius ya. Oke, baik. Jadi kalau melihat seperti ini hubungannya kamu Aries dengan si pasanganmu. Kamu agaknya lumayan ngerasa nggak enak ya gitu ya tentang hubungan kalian ya. Jadi kamu bisa bilang bahwa kamu korban gitu ya, kamu bisa curhat-curhat sama teman-temannya kamu, aduh aku kok sakit banget ya jalani relationship ini dengan dia gitu ya. Dia jelas-jelas kalau di atas paper dia suamiku, dia istriku, tapi kenapa ya kok kayak sikapnya dia itu tuh bukan sikap seperti suami, nggak ada nampak-nampaknya sikap seperti istri, cuek aja gitu ya, malah minta-minta pisah lah gitu ya, minta-minta cerai lah gitu loh. Di situ ya, atau kamu yang kayak dalam status sebagai pacar gitu ya, sempat kamu tuh bilang-bilang sama orang bahwa kamu pacaran sama dia, dia pacaran sama kamu gitu, tapi kok rasa-rasanya terutama belakangan-belakangan hari ini gitu ya, seperti aktivitas pacaran itu tuh nggak ada gitu loh ya, aktivitas bersama dengan pacar itu tuh minim gitu loh. Beberapa yang seperti ya kalau ketemu bukannya ayang-ayangan, sayang-sayangan, mesra-mesraan gitu ya, peluk-pelukan hangat gitu ya. Nah tetapi di situ tuh bisa yang kayak cuek-cuekan ya, kamu dicuekin gitu loh. Ya kamu dicuekin sama dia gitu, dia sibuk aja sama diri dia sendiri gitu ya. Walaupun kalian berdua lagi makan sate gitu ya, tapi kok kayak dia hanya menikmati itu sate mungkin dengan handphone, dan kamu yang lagi duduk di depannya dia atau di sebelahnya dia, kamu dianggurin gitu. Kamu tidak diperduliin. Kira-kiranya di sana ya model-modelnya. Kamu udah nunggu ini, kapan lah dia chatting ya, kapan lah dia chatting. Tapi nggak di chatting kamunya, Allah gitu ya. Mau nggak mau kamu yang kayak pergi tidur malam itu tuh dengan kesedihan, kerinduan gitu ya, dengan ya kecemasan dan sebagainya gitu loh ya. Adapun dia di dalam rumah gitu, tetapi seperti kamu tidak dianggap gitu, seperti dia ndak ada gitu lah. Kamu tidak dianggap, kamu ngajak dia ngobrol dia malah kayak jawabnya pendek-pendek gitu ya, atau jangan-jangan kamu malah dibentak gitu sama pasangan kamu, ih nanya mulu lu, diem kenapa sih gitu ya. Nah di situ ya, padahal mungkin kamu yang sempet kayak ngerasa bahwa bukan padahal ya, kamu barangkali dalam situasi yang seperti ini, kamu sempet yang kayak guilty feeling gitu ya. Kamu mungkin yang kayak ngelihat hubungannya kamu seperti ini, atau cara pasangannya kamu seperti ini ke kamu. Kamu bisa aja tangkep bahwa jangan-jangan ini salahnya aku ya gitu. Jangan-jangan ini salahnya aku. Terus untuk beberapa dari kaum Aries, kalian itu tuh kayak coba berubah. Kamu kayak ngekoreksi-koreksi dirinya kamu gitu ya. Kamu koreksi, jangan-jangan aku ngomongnya terlalu kenceng ya. Jangan-jangan aku ini tuh orangnya menyebalkan ya. Jangan-jangan aku tuh kurang cantik ya. Jangan-jangan aku tuh kurang maco ya. Jangan-jangan duit yang aku kasih sama dia kurang ya. Dan sebagainya gitu ya. Kamu bisa kayak nyalahin dirinya kamu gitu ya. Atas apa yang dia lakukan ke kamu gitu. Dan bahkan kalau mari lihat,
walaupun kamu tidak salah, tapi kamu mau nyalah-nyalahin gitu. Misalnya gini, kamu udah ngasih di batas kemampuannya kamu yang terbaik gitu ya, tapi kamu bisa, jangan-jangan belum yang terbaik lagi nih gitu ya, karena kamu mengharapkan dengan si seseorang ini gitu ya. Dan ya di dalam hubungan yang judulnya tanpa status pun, kamu bisa mari lihat itu tuh seperti orang yang serius gitu lah ya. Kamu mungkin tidak mendapatkan janji komitmen dari dia gitu, tetapi di situ tuh kamu memperlakukan dia itu tuh seperti seolah-olah kamunya sudah jelas relationship-nya dengan si seseorang ini gitu ya. Jadi harapan-harapannya kamu pun secara otomatis kepada dia itu tuh ya harapannya seperti orang yang dalam hubungan status yang jelas gitu lah ya. Andaikan kalian ini tuh lagi terlibat di hubungan yang seperti itu ya, hubungan rumit, teman tapi mesra atau apakah itu istilah-istilahnya. Sekarang itu tuh kayak nggak bisa lagi hanya pilihan dua gitu ya, pilihan pacaran dan pernikahan disebut gitu ya, tapi ada satu lagi nambah gitu, hubungan tanpa status, dibilang pacar yunda gitu ya, dibilang suami istri pernikahan enggak, tetapi ya adegannya sudah adegan suami istri gitu ya, dibilang pacaran ya enggak, tapi kok kayaknya nempel terus gitu-gitu ya, kemana-mana bareng, apa-apa, hari-hari hidup itu tuh diisi seolah-olah ini adalah sepasang kekasih yang sudah mengikrarkan status sebagai orang yang tidak lagi boleh dideketin atau ngedeketin yang lain gitu-gitu kan. Nah jadi kayak yang apapun jenis hubungan kalian, namun mari lihat kamu di situ tuh sempet seperti kamu bener-bener all in dalam relationship ini sama si pasangannya kamu. Tapi ketika kamu all in, kamu justru kayak dapet banyak tantangan gitu loh ya. Kamu kayak ngerasa kamu dapat tantangan gitu, dan tantangannya makin lama sempet ini tuh bisa kayak yang makin berat, dan bahkan ditutup tahun 2024 gitu ya, ini tuh bisa lebih kenceng gitu loh, lebih kenceng kayak tekanannya hubungan ini bagi kamu gitu ya. Kamu kayak membawa sedih, mari lihat ya, memasuki 2025, bukan memasuki, tapi ketika masuk kamu di tahun 2025, urusan asmara percintaan itu tuh pahit bagi kamu, dan kamu membawa itu gitu loh. Kamu membawa kepahitan 2024 dalam urusan asmara percintaan sama dia, masuk untuk jalan membuka awal tahun 2025 gitu ya. Dan yang ianya kalau kamu berharap ganti tahun, ganti kondisi dan keadaan, kayaknya belum ya. Setidaknya tidak kamu lihat itu tuh di minggu pertama bulan Januari ini ya, Januari 2025, setidaknya belum di situ. Nah itu ya, kamu setiap mengingat dia, yang kamu ingat adalah ya kamu dicuekin, kamu diabaikan, kamu diselingkuhin, kamu disakitin dan sebagainya, kamu dirugikan gitu ya. Kamu bisa mengikrarkan diri untuk saat ini tuh sebagai korban dari keegoisannya dia kah, korban dari ketidakpeduliannya dia kah, dan sebagainya gitu ya. Jadi kak, di saat kamu butuhnya kehadiran si pasangannya kamu, tapi dia nggak ada di sana, gitu ya, dia nggak ada. Dan tidak tertutup kemungkinan sepertinya kamu mau ini tuh nangis pedih diam-diam gitu ya, untuk beberapa yang tentu saja Aries yang lebih bermain dari sisi emosional gitu ya. Apakah memang kebetulan Venusnya kamu, Moonnya kamu ada di feminim ya, jangan-jangan ada di apakah itu Virgo, apakah itu Cancer, Pisces dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi di situ tuh kamu bisa kayak diam-diam tuh nangis gitu loh ya. Beberapa mungkin kamu
dengan energi maskulinnya kamu, walaupun kamu cewek, tapi kamu bisa kayak ngerepresi rasa sakitnya kamu ini. Ya, tetapi itu kamu bisa bilang, ah gue baik-baik aja kok, apaan sih urusan cinta-cintaan, nggak bikin sedih gitu ya. Tetapi ternyata di sini bisa kamu sedang merepresi gitu. Energi maskulinmu melarang dirimu untuk mengakui bahwa hatimu sedang pedih gitu ya. Memang orang-orang energi maskulin itu kan agak-agak anti sedikit gitu lah sama perilaku feminim gitu ya kan. Kalau orang feminim ya energi feminimnya lebih kuat, dia bisa kayak apa tuh, dia bisa kayak menerima sisi maskulinnya dia dengan mudah gitu. Tapi kalau maskulin, apalagi dengan ujar-ujarnya di masyarakat kan gitu ya, Allah laki-laki aja kok nangis, Allah perempuan tapi kok yang manja gitu-gitu kan. Nah akhirnya kita kayak jadi tidak menerima sisi emosionalnya kita itu tadi, sisi feminimnya kita yang emosional itu. Jadi kamu bisa yang kayak beberapa dari Aries itu tuh seolah-olah kayak kamu baik-baik saja, tapi sebenarnya kalau kamu diam, kontemplasi gitu ya, jujur apa adanya, untuk yang resonate pada pembacaan ini, itu tuh iya sih aku sakit gitu ya. Nah di sana dan yang cepet bilang aku sakit itu tuh cepet mengakui ya. Ketika ada yang cepet mengakui bahwa aku sakit dengan keadaan ini, itu tuh nanti kayak cepet secara otomatis itu kecerdasan dirimu akan mencari cara gimana biar kamu terlepas dari rasa sakit ini. Hanya orang-orang yang menyangkal. Makanya kalau ada itu tuh orang yang bisa bertahun-tahun gitu ya, bertahun-tahun gitu, kayak kelihatan baik-baik aja gitu ya, tetapi kok kayak belum move on, belum let go, masih ngomongin tentang kepahitan asmara. Nah itu tuh orang yang tidak mengakui bahwa dia sakit gitu. Ada dua di sana. Satu dia melebih-lebihkan rasa sakitnya, satu lagi dia menyangkal rasa sakit itu. Hanya dua orang ini nih, sejenis ini nih yang susah move on. Itu tuh yang kayak bilang nggak mau nikah lagi, nggak mau pacaran lagi, kayak yang cerewet bawel gitu ya di kolom-kolom komentar untuk mengulang-ulang gitu ya, komplain. Iya itu tuh bangsat, itu tuh dia yang dari masa lalu itu gitu ya. Itu tuh hanya dua itu. Nah, dan kamu di sini Aries yang cepat mengakui, mau jujur mengakui kepada diri sendiri, aku sakit. Ini tuh mari tangkep, segera lompat gitu ya, langsung cerdas aja nanti pikiran itu tuh, tahu aja nanti aku harus keluar dari situasi yang seperti ini gitu kamunya ya. Nanti kamu akan temukan cara-cara untuk tanda kutip mengobati dirinya kamu sendiri gitu ya. Nanti kamu akan keluar ide-ide dari kepalanya kamu itu tuh ya, kamu harus lakukan apa, seperti gimana gitu-gitu nanti ya. Karena kan program dasarnya manusia itu kan keluar dari penderitaan gitu ya, makanya datang agama, turun nabi-nabi kan gitu ya. Di situ datang guru-guru yang tercerahkan, itu kan mau ngeluarin manusia dari penderitaan gitu. Dan ya itu tadi nanti kamu akan tahu di sana beberapa. Memang sih kayak bulan 2 ya, nampaknya di bulan 2 nanti, di bulan Februari nanti, karena ini berangsur menuju ke arah lebih baik nanti hidupnya kamu gitu ya. Nah jadi kalau mari bilang nanti di bulan 2 kamu akan dapat aja ide di kepalanya kamu, oh aku kayak gini aja dah untuk ngehealing diriku gitu ya. Cepet dia di sana kalau ngelihat ya. Jadi yang memang untuk beberapa kalian dalam waktu singkat ini, terutama di rentang 1 hingga 7 Januari, kamu bisa sudah dapat manuver sih, cara untuk mengeluarkan kamu dari penderitaan ini. Ini tuh cara praktis, cara cepet dulu gitu ya. Baru nanti yang mantap, yang cocoknya untuk kamu, baru nanti ketemunya di bulan 2. Tapi untuk di tanggal 1 hingga tanggal 7 kamu bisa yang gini, mulai karena kamu jujur ya, aku sakit dan aku nggak mau sakit. Nah itu ya, itu aja pun udah melegakan dirimu gitu. Itu aja udah melegakan dirimu dulu gitu ya. Kamu bisa yang kayak
melepaskan dia, mulai berangsur-angsur melepaskan ketergantungannya kamu pada dia. Mulai kamu melepaskan dirinya kamu dari predikat kamu sebagai korban, gitu ya. Mulai nanti kamu di situ tuh kembali mencari-cari sesuatu gitu ya, yang bisa mengalihkan perhatiannya kamu dari dia, mengalihkan pikirannya kamu dari dia, mengalihkan perasaannya kamu dari dia, gitu ya. Dan memang kalau untuk seseorang ini dilihat energinya ke kamu, saya lihat ini tuh orang yang bisa bikin kamu bingung, apalagi bagi kamu yang mau dapat status jelas, gitu ya. Soalnya kalau orang ini mau dia sudah suamimu, mau dia sudah istrimu, gitu. Apalagi kalau dia hanya sebatas teman tapi mesramu, gitu ya. Ini tuh kalau untuk bersama dengan kamu terus dalam bentuk komitmen, belum, gitu, ya, belum. Dia dalam hidupnya kamu masih sejenis datang pergi, hadir bertanggung jawab, hilang tanggung jawab, hadir mengisi hidupmu, lenyap dari upaya mengisi hidupmu, gitu modelnya dia. Karena seseorang ini tuh masih kayak yang ingin bebas, lepas, tidak terikat dengan kamu. Terutama bagi kalian yang sedang dalam hubungan tanpa status tadi. Lah dia logikanya jalan. Ini kan hubungan tanpa status dengan kamu, gitu loh. Jadi ya ngapain juga dia kayak menghabiskan waktunya dia dengan kamu, mencintai kamu, menyayangi kamu, ngapain, gitu loh. Apalagi kalau ternyata kamu itu tuh sudah suaminya orang, istrinya orang, dia sudah suaminya orang, istrinya orang. Dia di situ tuh punya prinsip, tidak akan mungkin bisa dengan kamu batasannya hanya happy titik, gitu. Lagi aku butuh, aku hubungi kamu, lagi aku nggak butuh, kamu ya terserah, gitu ya. Sedangkan yang sudah rumah tangga ada seperti itu. Ada pertimbangannya dia. Sepertinya dia kayak tidak merasa bahwa dalam rumah tangga ini adalah rumah tangga yang mensupport kebahagiaannya dia. Gitu. Terlepas dari bagaimana sepak terjangnya kamu, upaya usahanya kamu dalam rumah tangga kalian. Namun dia dengan pendapatnya dia sendiri, berdasarkan dengan kepuasan pada kebutuhannya dia, baik mental, emosional, lahir batin, dia bilang kok kayaknya enggak oke ya dengan Aries ini ya, gitu dianya, gitu ya. Ada bahkan di situ tuh kayak penyesalan, gitu lah, nyesal kok maunya aku ini ya jadi suami, kok bisa-bisanya aku ini jadi istrinya Aries ya, gitu ya. Ada penyesalan di sana, gitu. Jadi ada kayak jelas-jelas ini kelihatan keengganannya dia dengan kamu, gitu. Tetapi kayak yang sekali-sekali gitu ya, happy dengan kamu, bersenang-senang dengan kamu, ya oke, gitu. Tapi kalau untuk mengikatkan dirinya dia harus tertib ya, tahu diri dia sudah jadi suamimu, dia jadi istrimu, dia jadi pacarmu, dia jadi teman tapi mesramu, belum mau ya. Pasangannya kamu ini tuh Aries, belum mau. Walaupun dia tahu bahwa sikapnya dia ini ke kamu menyakiti dirimu, tapi ya dia bilang ya harus begini caranya memperlakukan relationship kalian, gitu. Walaupun dia tahu bahwa untuk menjadi suami syaratnya adalah, tanggung jawabnya adalah bla 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 bla, gitu ya. Menjadi istri adalah begini, menjadi pacar adalah begitu, gitu ya. Walaupun dia tahu gitu loh, apa-apa menjadi kewajibannya dia, tapi dia kayak punya rasa enggan gitu ya untuk melakukan hal-hal yang demikian, gitu ya. Nah, ketika bahkan misalnya tantangannya kamu Aries dalam hubungan kamu sama si seseorang ini adalah perselingkuhan, gitu ya. Misalnya dia melakukan perselingkuhan dari kamu, gitu. Tapi dia kayak ngerasa bahwa ya wajar sih akunya selingkuh. Lah orang aku soalnya aku kayak Aries ini loh. Nah, gitu dia, ya. Aries ini loh, dia itu tuh dalam hubungan asmara sama aku, dia ginilah gitulah apalah gitu ya. Bisa lihat tuh banyak tuh. Gitu. Jadi kayak yang dia membenarkan dirinya dengan sikap-sikapnya dia yang seperti apalah yang bikin kamu sedih ini tuh, dia udah tepat ini gitu ya. Urusan kamu mau sakit, kamu mau gimana gitu ya. Dia bisa dia nggak mau tahu di situ ya.
Walaupun dia sebenarnya tahu, tapi dia kayak nggak mau tahu untuk bertanggung jawab pada itu. Terutama kalau ini udah suami, sudah istri. Kalau pacar sih masih kayak yang gimana gitu ya. Kalau suami istri kan memang ikrarnya adalah lahir dan batin. Kan gitu ya. Kalau pacaran mungkin agak-agak rumit ya bilanginnya. Tapi itulah pokoknya ya, bahwa bagaimana kamu kepada si dia, itu tuh dia anggap ndak oke. Gitu. Ya, dan ini celakanya kalau suami istri. Bisa ini tuh akhirnya jadi suami istri tapi sekaligus juga tanda kutip musuhan. Ada permusuhan di sini, mari nampak ya. Ada permusuhan di sana. Seperti yang kayak saling menyakiti dengan terang-terangan, nampaknya tidak gitu ya. Tapi silent treatment kah, lari-larian dari rumah kah, kira-kiranya gitu ya. Ini tuh bisa banget gitu. Tiba-tiba kok kayak didapati lagi happy-happy dengan yang lain, kayak, atau mungkin menghabiskan lebih banyak waktu untuk hobi, untuk kesenangan diri sendiri aja. Nanti jadi begitu model relationship rumah tangga ini gitu ya. Soalnya untuk merujukkan juga kayaknya ndak ada gitu ya. Dan untuk kebutuhan merubah situasi dan keadaan ini, terutama kalau ini udah ceritanya rumah tangga, kok kayaknya juga ndak ada gitu, terutama dari energi pasangannya kamu ya, Aries gitu. Jadi ya, jika dia tidak membalas chattingmu, dia anggap ya wajar saja gitu ya. Jika dia kayak mangkir janji dari kamu, ya wajar saja. Nah gitu dianya. Jadi apa yang dia lakukan sama kamu, walaupun itu tuh bikin kamu sakit, tapi dia anggap ya wajar gitu loh. Nggak ada bisa dia itu tuh dipersalahkan pada apa yang kemudian kamu sedang alami dari sikap-sikapnya dia yang demikian gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan kita ini hadir energi dari Gemini di sana. Oh, sudah Mari sampaikan tadi ya energi-energinya ya. Oke lah, baik. Itu aja dulu. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.